Sahabat channel Ruang Frekuensi. Oke, kita langsung mulai aja ya. Selamat datang di penjelasan hari ini. Kita bakal bongkar habis-habisan sebuah rahasia besar dari materi yang super menarik ini. Pernah kepikiran nggak sih kalau kekayaan atau kemiskinan kita itu sebenarnya dikendalikan sama semacam software psikologis rahasia yang tertanam di otak kita? Yap, dompet kosong itu ibaratnya cuma output dari program yang lagi jalan di kepala kita. Nah, coba kita lihat anomali besar yang satu ini. Kalau kemiskinan itu cuma sekedar masalah matematika atau cuma gara-gara lagi nggak ada duit cash, kenapa coba banyak pemenang lotre miliaran rupiah itu justru bangkrut dan kehilangan segalanya cuma dalam waktu 3-5 tahun? Parahnya lagi, kadang hidup mereka malah berakhir jauh lebih hancur dibanding sebelum mereka menang. Kok bisa gitu ya? Sekarang, coba bandingkan si pemenang lotre tadi sama contoh nyata di dunia bisnis. Katakanlah seorang pengusaha properti yang bener-bener bangkrut total. Dia kehilangan semua asetnya, utangnya numpuk sampai miliaran. Tapi anehnya, dalam hitungan bulan, dia bisa bangkit dan merebut kekayaannya lagi. Gimana caranya? Kuncinya ada di sini. Pengusaha ini buang jauh-jauh yang namanya mental korban, dan dia ambil alih tanggung jawab internalnya. Jadi jelas ya, kekayaan itu bukan cuma soal hoki-hokian atau sekedar dompet yang kebetulan lagi tebal. Rahasia di balik fenomena tadi, itu namanya termostat finansial. Bayangin aja AC di kamar Anda. Kalau di-setel di 20 derajat Celcius, terus tiba-tiba udara panas dari luar masuk, AC-nya bakal otomatis kerja keras buat nurunin suhu balik ke 20 derajat kan? Nah, pikiran bawah sadar kita, itu kerjanya persis kayak gitu. Kalau mental Anda itu udah di-setel di frekuensi minimum atau frekuensi kekurangan, berapapun uang kaget yang masuk, entah itu dari bonus atau lotre, bawah sadar Anda bakal tanpa sadar nyabotase uang itu biar Anda balik lagi ke zona nyaman mental Anda. Tiba-tiba aja ada barang yang rusak lah, atau ketipu investasi bodong. Jadi, poin krusialnya begini. Uang itu pada dasarnya cuma sebuah amplifier alias pengeras suara. Uang itu cuma memperbesar karakter asli Anda. Kalau Anda dari sananya emang boros, pegang uang banyak ya cuma bakal bikin Anda menghancurkan keuangan dalam skala yang jauh lebih masif. Kalau Anda tipe orang yang gampang cemas, uang banyak malah bakal bikin Anda makin paranoid. Paling tidak, ada 3 penjara pikiran utama yang bikin jutaan orang di luar sana terjebak dalam kemiskinan permanen. Hari ini, kita bakal bedah tuntas ketiganya. Dan kita juga bakal pelajari langkah-langkah konkret buat ngenalin jebakan mental ini di kehidupan kita sehari-hari. Penjara pikiran yang pertama dan bisa dibilang yang paling bahaya, mental korban. Disinilah seseorang secara sukarela nyerahin kendali hidupnya ke tangan orang lain, terus-terusan nyalain orang lain, nyalain pemerintah, atau keadaan ekonomi. Ya emang sih kerasa kayak obat penenang yang bikin nyaman. Tapi coba deh, ingat cerita klasik tentang 2 kakak beradik yang punya ayah seorang pemabuk parah. Sang kakak tumbuh besar jadi kriminal dan bilang, punya ayah kayak gitu, gimana mungkin saya bisa jadi orang baik? Dia 100% terjebak di mental korban. Tapi di sisi lain, adiknya malah jadi pengacara sukses yang hidupnya bahagia. Apa kalimatnya? Punya ayah kayak gitu, gimana mungkin saya ngebiarin diri saya jadi kayak dia? Nah, satu kejadian yang sama persis, tapi responsnya beda jauh. Sang adik ngambil alih kemudi hidupnya dengan bergeser ke tanggung jawab internal. Lanjut ke penjara pikiran yang kedua, mental kelangkaan. Ini nih, keyakinan yang benar-benar membatasi potensi kita. Buat orang yang punya mental kelangkaan, dunia ini tuh ibarat sepotong kue. Jadi kalau ngelihat tetangga sukses beli mobil baru, mereka langsung ngerasa porsi kue mereka ikutan berkurang. Ujung-ujungnya muncul rasa iri, takut, dan sinis. Beda banget sama orang kaya yang jalan pakai mentalitas kelimpahan. Mereka itu ngelihat dunia kayak sebuah lilin yang menyala. Kalau saya nyalain lilin saya, pakai api dari lilin Anda, api Anda sedikit pun nggak bakal berkurang. Pola pikir kayak gini nih yang akhirnya nyiptain kolaborasi dan keberanian buat terus berbagi. Nah, sebelum kita ngebahas penjara pikiran yang ketiga, kita pause dulu sebentar ya. Kalau Anda ngerasa terinspirasi sama penjelasan ini sejauh ini, yuk tekan tombol like dan subscribe sekarang juga sebagai tanda dukungan Anda. Terus, saya mau Anda scroll ke bawah dan tulis di kolom komentar persis kayak gini. Pikiranku mengundang kelimpahan. Ayo, jadikan ini sebagai deklarasi diri Anda yang langsung dicatat sama semesta hari ini juga. Oke, kita masuk ke penjara ketiga, hasil instan. Ini soal kegagalan kita dalam menunda kesenangan demi validasi sosial. Kita sekarang ini kan hidup di era serba satu klik. Dan jujur aja, ini ngerusak sirkuit dopamin di otak kita. Pesan makanan, 10 menit nyampe. Ngajuin pinjaman, cair seketika. Orang bermental miskin gampang banget kemakan hasrat ini. Ibaratnya mereka langsung memakan benih mereka. Begitu dapat duit, langsung dipakai buat nyicil liabilitas cuma demi kelihatan kaya di Instagram. Sebaliknya, orang bermental kaya itu milih buat menanam benih mereka.
Mereka nggak masalah kelihatan hidup sederhana di awal demi ngebangun aset dan income pasif yang nanti bakal dipanen gede-gedean. Mereka rela nunda kesenangan sesaat supaya besok bisa panen dividen. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngobatinnya? Ini dia langkahnya. Meretas otak Anda. Udah waktunya kita uninstall program miskin tadi dan install software orang kaya. Kabar baiknya, berkat yang namanya neuroplastisitas, otak kita tuh mirip banget kayak otot, bisa kita latih dan kita retas ulang. Langkah konkret pertama buat ngenalin dan menghindari jebakan mental tiap hari adalah sadari apa yang masuk ke pikiran Anda. Ubah asupan Anda. Stop nonton berita-berita negatif yang cuma nebar ketakutan atau sinetron kosong yang cuma jual drama. Mending ganti kebiasaan itu dengan dengerin podcast bisnis, baca biografi orang-orang sukses, dan belajar soal literasi keuangan. Ingat ya, kekayaan finansial itu baru bakal masuk ke saku Anda setelah ilmunya masuk duluan ke kepala Anda. Langkah selanjutnya, coba deh pakai daftar periksa sederhana ini buat ngelakuin audit lingkungan sosial Anda. Ingat prinsip ini, Anda adalah rata-rata dari 5 orang terdekat Anda. Coba cek sekarang, apakah lingkungan Anda itu toksik? Isinya cuma orang yang suka ngeluh, malas-malesan, boros, dan pesimis melulu? Kalau iya, hati-hati. Energi dan pola pikir itu nular banget lewat osmosis sosial. Anda harus mulai nyari lingkungan berfrekuensi tinggi, yaitu kumpulan orang-orang yang asyik mendiskusikan ide, fokus ke masa depan, optimis, dan saling dukung satu sama lain. Dan ini nih langkah konkret terakhir yang bisa langsung dipraktekkan sehari-hari. Ubah kosakata internal Anda. Kalau Anda lagi lihat sesuatu yang mahal dan spontan bilang, "Wah, saya nggak mampu beli itu," detik itu juga otak Anda langsung mati. Shutdown, nggak mau mikir lagi. Coba deh ganti pakai pertanyaan yang bikin otak langsung aktif. Gimana ya caranya supaya saya mampu beli itu? Kelihatan sepele, tapi percayalah, pertanyaan ini maksa otak Anda kerja keras nyari solusi dan peluang yang sebelumnya sama sekali nggak kelihatan. Jadi poin paling krusial yang harus Anda bawa pulang dari penjelasan materi kita hari ini adalah ini. Kemiskinan finansial itu cuma kondisi di mana Anda lagi nggak punya cash. Udah itu doang, sifatnya sementara, cuma secuil data sesaat. Tapi, kemiskinan mental, kayak terus-terusan ngerasa jadi korban, hidup penuh ketakutan, dan disetir sama nafsu konsumtif, itu adalah kondisi permanen yang benar-benar bisa menghancurkan masa depan Anda kalau nggak buru-buru disembuhkan. Perjuangan melawan kemiskinan itu sejatinya dimulai di saat-saat sunyi di dalam kepala Anda sendiri. Jadi sebagai penutup, saya mau nantang Anda dengan satu pertanyaan provokatif. Pikiran negatif atau limiting belief mana yang bakal Anda buang jauh-jauh hari ini juga? Ayo, buat komitmen di dalam pikiran Anda sekarang juga. Karena percayalah, isi dompet Anda nggak bakal pernah berubah sampai pikiran Anda berubah duluan. Makasih banget udah nemenin sampai akhir, dan mari kita terus bangun arsitektur mental yang super kuat. Sampai jumpa!